Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Angkatan 2, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021. Kami akan membahas materi agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Antara lain adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government dengan menggunakan teknik analisa 5W+1H. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Studi kasus permasalahan yang pertama adalah 2 ASN di Cirebon terlibat kasus korupsi pengelolaan cadangan pangan daerah. Keduanya berinisial M sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Cirebon dan D salah satu pejabat di dinas tersebut. Keduanya melakukan korupsi dengan cara menjual stok gabah tahun 2019 kepada pihak swasta tanpa persetujuan bupati dan tanpa melalui peraturan yang sah. Kasus permasalahan ini kami analisis dengan teknik 5W+1H. Yang pertama adalah siapa saja yang terlibat, kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan mengapa permasalahan itu bisa terjadi. Tindak pidana korupsi pengelolaan cadangan pangan daerah yang dilakukan oleh 2 ASN dan pihak Kejaksaan Negeri Cirebon sebagai penegak hukum terjadi sejak tahun 2019 di Dinas Ketahanan Pangan Daerah Cirebon, Jawa Barat. Di dalam kasus ini, kedua pejabat ASN ini memanfaatkan stok gabah yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan. Dengan kata lain, bisa disebut sebagai aji mumpung, serta tidak adanya pengawasan dari pihak internal maupun eksternal terhadap stok gabah di Dinas Ketahanan Pangan daerah. Menurut kami, permasalahan ini bisa terjadi karena tidak adanya hukuman yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Adapun solusi yang dapat kami berikan adalah menerapkan 9 langkah pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Yang pertama adalah akhiri impunitas, kemudian mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, mengenali jenis korupsi, memaksimalkan kekuatan masyarakat, menggunakan jalur komunikasi alternatif, memanfaatkan teknologi, memberikan kontribusi, menutup celah internasional, dan menetapkan langkah yang tepat. Studi kasus yang kedua adalah tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Contoh kasus masalah pelayanan publik dapat kita lihat di link YouTube di bawah ini, yang berisi pokok masalah yaitu antrian berjam-jam yang terjadi di Puskesmas Dupak. Video bercerita tentang masalah yang terjadi di Puskesmas Dupak, Surabaya, yaitu masih terjadi antrian berjam-jam walaupun sistem e-health sudah mulai diterapkan. Terdapat narasumber yang bercerita terkait permasalahan. Dengan menggunakan analisis 5W+1H didapat 1. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah pelayanan puskesmas yang belum optimal sehingga timbul antrian berjam-jam di puskesmas. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah masyarakat sebagai pengguna layanan puskesmas serta puskesmas sebagai penyedia jasa. When? Kapan terjadinya? Hal ini terjadi pada hari Kamis 31 Januari 2019. Where? Di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi di Puskesmas Dupak, Surabaya. Dan why? Mengapa kasus ini dapat terjadi? Walaupun sistem e-health sudah mulai berjalan, tetapi pada praktiknya belum berjalan secara optimal. Dibuktikan dengan masih terjadinya antrian berjam-jam yang terjadi. Menurut narasumber antrian ini, salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dokter yang aktif melayani pasien di puskesmas tersebut. How? Bagaimana penanganan atas permasalahan tersebut? Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa faktor yang dapat ditinjau, yaitu yang pertama adalah manusia.
yaitu dengan cara penambahan jumlah sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah teknologi, yaitu dengan cara perbaikan sistem e-health agar lebih mudah dipahami. Kemudian perbesar kapasitas sistem agar mampu menampung banyak user di waktu bersamaan. Yang terakhir adalah sosialisasi penggunaan sistem e-health agar lebih banyak masyarakat yang mengerti akan sistem baru tersebut. Yang ketiga adalah metode dan kebijakan. Dengan cara yaitu pendaftaran dibuat terjadwal sesuai kuota harian. Kemudian dibuatkan standar waktu pelayanan pasien dan standar waktu tunggu pelayanan yang terukur. Materi yang ketiga adalah Wall of Government. Menurut United States Institute of Peace, Wall of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal dengan sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSC, Wall of Government adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Salah satu kasus yang kami angkat terkait Wall of Government adalah banyaknya pengendara motor yang menerobos jalur busway dengan cara menutup plat kendaraan agar tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. E-tilang elektronik adalah cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pengganti tilang secara manual. Namun, masih terdapat celah pelanggaran terhadap metode ini. Kasus tersebut kemudian telah menjadi perhatian media dan TV nasional di Indonesia. Salah satunya adalah TV One dan Suara.com. Nilai-nilai yang diterapkan. Yang pertama adalah koordinasi antar sektor, baik itu Polri, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, serta Bus Transjakarta. Untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan. Kemudian meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan lancarnya lalu lintas jalur bus Transjakarta. Rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana penerapan dari ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, pada pelanggaran lalu lintas pengendara motor di ibu kota Jakarta. Dengan menggunakan analisis 5W plus 1H, poin yang kami dapatkan adalah masalah apa yang sedang terjadi, kapan waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas, di mana kejadian pelanggaran lalu lintas, kenapa pelanggaran lalu lintas ini bisa terjadi, siapa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ini, bagaimana solusi atas permasalahan yang terjadi. Dengan diterapkannya ETLE pada ruas-ruas jalan di ibu kota Jakarta, tidak serta-merta akan menghilangkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendaraan motor. Maka, ada beberapa solusi pendukung yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan pelanggaran yang terjadi, yaitu adanya pengawasan secara langsung di tempat yang rawan pelanggaran lalu lintas oleh pihak kepolisian lalu lintas atau dinas perhubungan. Adanya petugas jaga atau petugas sterilisasi oleh bus Transjakarta untuk menjaga jalur bus Transjakarta. Dapat dipasangkannya pembatas jalur bus Transjakarta atau water barrier di seluruh jalur bus Transjakarta. Kemudian menambah titik-titik pantau kamera di jalur bus Transjakarta. Yang terakhir adalah penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas. Itulah studi kasus yang kami dapatkan terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisa suatu kasus, fokus pada metode analisis yang dipakai, 5W plus 1H, salah satu metode analisis masalah yang dapat digunakan dalam mencari akar masalah dan solusi untuk masalah itu sendiri. Kaitkan pada segala aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut, agar alur pemecahan masalah bisa lebih kompleks. Semoga bermanfaat dan terima kasih.